Of smart skin science. Beauty comes from finding harmony and balance in your life. B-Skin is designed to restore balance to your skin so you may experience renewed self-confidence and beauty from within. Embrace the perfect balance of science, knowledge, innovation, and nature. B-Skin is designed to be the smartest, most effective skincare brand that you can now believe in. We don't promise miracles, we promise results. It's the science behind B-Skin that counts. B-Skin's revolutionary 6-core antioxidant system was formulated after many years of research by our panel of doctors in Korea. Antioxidants are the key to restoring balance in skin and fighting signs of aging. B-Skin's 6-core antioxidant system contains important antioxidants from plant-based compounds such as alpha-lipoic acid, CoQ10, glutathione, B complex, vitamin C and vitamin E, and B2O. Vita Advanced, specially formulated to revitalize skin and inhibit signs of premature aging. White Glow, designed to awaken your inner glow, giving you naturally fair and radiant skin. B-Skin Smart Skin technology helps you get the most out of your skincare products. LV provides a non-invasive, safe, painless, and simple solution to skin aging. One device, 2 modes, 3 minutes, and 10 times the effectiveness. Now you can enjoy a professional facial in the comfort of your own home. With B-Skin, you can be smart about your skincare. Choose to be a smart consumer. Choose B-Skin. Selamat pagi rekan-rekan semua. Halo. Wah, senang sekali kita ketemu pada hari ini ya. Mendekati puasa kurang berapa hari ya rekan-rekan? Ada yang tahu nggak? Ada yang menghitung nggak? Kita tuh puasa kurang berapa hari sih? Ada yang bilang tanggal 1, ada yang bilang tanggal 2 April, ada yang bilang tanggal 3. Berapa hari sih puasa kita itu?
Kalau menurut rata-rata mungkin tanggal 2 ya, kalau menurut kalendernya itu setahu saya berarti kita kurang berapa hari ini? Hari ini tanggal berapa hari ini ya? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Wah, kita kurang 8 hari lagi atau 9 hari lagi mungkin ya untuk berpuasa. Tanggal 2, thank you. Ya, rekan-rekan, perkenalkan nama saya adalah Ong Xiao Yen ya. Yang sudah kenal, selamat datang kembali. Terima kasih sudah hadir di tempat acara-acara yang diadakan oleh Learning Center Sidoarjo dan oleh kami di sini. Tolong dong teman-teman chat dari mana aja sih? Tadi saya sempat ada yang dari Kupang, ada yang dari saya kenal, ada yang dari Hong Kong, ada di Batam. Oke, thank you. Aduh jauh ke Jakarta. Oke, panggil siapa? Soman ini panggil siapa? Ceng apa? Sorry, maaf saya nggak bisa manggil. Mbak Nini dari Cilacap, thank you. Samarinda, oke. Dari Sidoarjo Mbak Ayah Ayu, aduh Ayah Ayu namanya. Oke, thank you. Terus ya Ella terkenal deh. Oh, Shirley, thank you. Ya doanya untuk perdananya Mbak Bu Mega dan Bu Darsi hari ini. Ya, ya teman-teman, terima kasih untuk partisipasi Anda. Kita ada ya, adakah yang dari SSA yang baru lulus dari 52 atau 53? Halo Mbak Yeni, ya thank you Mbak Indah Surabaya. Adakah yang baru dari SSA 52 atau 53? Oke, Surya dari Batam. Ya, rekan-rekan, hari ini adalah penampilan perdana dari rekan saya. Oke, dari Bu Yati atau Kak Yati dari 53, berarti kenal sama anu ya, Sudarsi kenal ya, 53. Oke, termasuk guruannya ini ya. Mohon dukungannya ya nanti untuk Sudarsi untuk hari ini kita. Sama-sama belajar. Oke, Margaret juga ya. Nanti kita sama belajar bersama juga ya. Kita have fun. Jadi acara hari ini adalah kita bersama-sama belajar. Kita sharing gitu ya. Tidak ada yang lebih tahu, lebih pintar, tidak ada. Mungkin sedikit lebih tahu karena membaca lebih dahulu gitu. Oke? Ya, saya mengangkat tema berpuasa di sini karena saya tahu ya, teman-teman ibu-ibu, para wanita ini kalau puasa itu paling sibuk. Bangun paling pagi gitu kan, terus tidurnya paling malam gitu ya, apalagi kalau nggak pakai asisten rumah tangga, beres-beres rumah tangga, memasak, menyiapkan sahur, buka puasa, belum lagi harus beribadah, ya kan, menambah jam doa, begitu. Wah, challenge-nya banyak sekali. Oke, jadi saya mengangkat tema ini karena kita semua kan mau nih saat nanti Lebaran, kita juga tampil, wajahnya ini tampil lebih segar, tetap segar maksud saya, bukan lebih segar, tetap segar, dengan badan yang sehat karena berpuasa, terus segar, dan terutama sebenarnya nih, kita itu juga bisa benar-benar dari segi finansialnya juga lebar gitu ya. Ya kan, kalau kita tetap segar, ceria kan mengundang rezeki gitu kan, bener nggak teman-teman? Kasih jempol dong, bener nggak? Kalau wajah kita segar, ceria, kita juga pasti mengundang rezeki, betul? Jempolnya. Nah, kalau rezekinya juga lebar kan seneng nanti saat Lebaran. Kita bisa berbagi lebih banyak orang, bisa berzakat lebih banyak, gitu kan? Iya, oke ya. Baik, tanpa berpanjang lagi, kita mulai ya untuk sesi hari ini. Oke, saya akan share screen dulu. Oh ya teman-teman, di sini sebelum acara mulai, sebaiknya kalau Anda sudah registrasi nama yang ada di user ini sesuaikan dengan registrasinya ya. Karena nanti kita punya quiz-quiz, ya kan? Kita punya quiz-quiz, punya pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti cepat. Oh hadiahnya misalnya untuk email, di registrasi dicocokkan. Oh ada email, maka nanti hadiah bisa lari ke email gitu. Oke, jadi nggak bingung email yang mana, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau Anda sudah registrasi, ayo namanya disesuaikan dengan nama yang ada di registrasi. Jangan nama panggilan. Nama panggilan itu memang akrab, mesra. Tapi kalau nanti dicocokkannya nanti bingung ya datanya. Bagi yang belum registrasi, ayo registrasi dulu yuk. Bisa minta tolong bantuan Kamelin untuk men-sharekan link registrasinya. Nanti ya. Ya, ini sudah. Terima kasih Kamelin sudah di-share untuk registrasinya. Yuk teman-teman, registrasi dulu bagi yang belum registrasi ya. Sehingga nanti saat pembagian hadiah dan sebagainya, kita punya hadiah itu adalah powder,
kemudian SSK15 dan anti akne. Wow, ini adalah hal-hal yang penting nanti untuk menjadi materi kita menjaga wajah lebih sehat dan segar di saat kita lebaran. Oke, saya mulai dulu ya. Saya mau share screen dulu. Baik, sebelum kita tahu apa itu bagaimana menjaga kulit sehat, kita perlu kenal dong. Sudah tampak layar saya ya, perlu tahu kondisi kulit kita bagaimana. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah tahu, kita review lagi ya. Karena apa? Saat kita belajar di sini, kita juga nanti mungkin kita perlu mempraktekkan, kita perlu mengajarkan, ya. Karena sesuatu ilmu yang diajarkan itu akan lebih cepat melekat dan lebih lama melekatnya di ingatan kita. Kunci kulit sehat, ingat di sini ya. Kunci kulit sehat itu adalah kulit yang tidak cepat menua, ya, atau kita bilang anti aging. Kita menghindari penuaan dini. Nah, kuncinya apa? Itu good water, air yang baik. Bukan sekedar baik airnya, bukan sekedar kualitas air yang baik, tetapi juga cukup airnya, cukup air di sini. Nah, kemudian juga di sini nah, kita juga perlu nanti yang namanya antioksidan. Antioksidan di sini, layar saya masih oke, layar saya masih oke, layar saya oke ya. Jadi antioksidan di sini berarti antioksidan untuk di kulit dan antioksidan gambar tidak muncul. Sebentar, oke. Ya, sudah. Ya. Layar sudah muncul, layarnya? Belum. Oke, saya ada kendala teknis. Sebentar. Sudah, ya, oke. Ya, jadi di sini kayak ulang lagi antioksidan. Antioksidan di sini adalah kita perlu yang di kulit wajah. Loh, kenapa sih kulit wajah itu perlu antioksidan? Ya, karena kulit wajah kita itu yang tidak terlindungi. Kalau badan kita ini ada bajunya. Bagi yang hijab malah lebih rapat ya, sampai tangan di sini ini juga terlindungi. Tapi kulit wajah ini nih 100% gitu ya, kecuali kita sekarang memakai cadar memakai masker itu mungkin sudah terlindungi, tapi juga menjadi masalah baru bukan masker itu. Masker ini kalau bahannya nggak cocok dengan kulit kita juga bisa iritasi, bisa jerawat, apalagi kalau kita itu banyak bergerak di luar, maka kulit keringat yang nempel di masker ini juga menjadikan apa? Masalah baru. Ya, saya mengalami masalah gatal-gatal juga di sini nih untuk masalah masker ini. Ya, dan itu bisa bermacam-macam, menjadi herpes dan segala macam. Maka kita perlu antioksidan di sini untuk kulit wajah kita. Ini kunci skincare yang baik, antioksidan nanti di situ. Selain juga yang dari dalam tubuh. Karena apa? Tubuh kita itu juga perlu antioksidan dong. Karena apa? Kulit ini bagian dari tubuh kita. Ya, rekan-rekan. Jadi kita perlu masukkan nutrisi yang baik untuk itu. Untuk tubuh kita, tidak hanya yang ditempel. Ini menjadi hal yang salah kaprah gitu ya, bahwa orang itu hanya memikirkan apa yang ditempelkan di kulit wajah ini tanpa memperhatikan di dalam. Padahal kulit kita ini adalah hasil dari tubuh kita di dalam yang kita makan, ya. Nah, kita lihat bahwa apa sih air? Ternyata kan 60% dari tubuh kita adalah air. Nah, ini teori macam-macam. Ada yang mengatakan 80% begitu kan ya. Tetapi intinya lebih dari 50% tubuh kita itu adalah air. Gitu ya. Nah, jadi air ini memang tujuannya adalah membangun sistem antioksidan yang paling efektif. Nah, nanti ada kaitannya bagaimana dengan puasa nih, ya. Karena itu, nah kunci penting di sini rekan-rekan. Base skin ini dibangun dengan water base, ya. Basicnya adalah air. Nah, basicnya air ini berarti apa? Mengurangi reaksi alergi atau meminimalkan reaksi alergi di kulit kita. Maka base skin ini bisa cocok untuk hampir semua jenis kulit dengan minimal alergi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana identifikasi ini penting. Jenis kulit dan kondisi kulit, ya. Langkahnya ada 3. Ini diingat-ingat lagi. Kita perlu melihat, kita ngamatin. Kalau ada rekan punya wajah begitu ya, Anda ayo belajar ini diingat-ingat terus. Karena nanti kita akan praktek bukan? Kita amatin. Ya, amatin. Jadi sekarang bagi kita yang baru lulus SSA, saya dulu juga begitu ya, saya praktek dengan teman-teman. Saya mulai melototin
teman-teman itu saya pelototin teman dekat ya, sebelum kita praktek ke pasien atau ke konsumen, saya melihat, saya mempelajari, belajar melihat, karena mata kita perlu dilatih. Saya melihat ini gimana sih kulitnya, gitu kan ya. Saya mengamati kondisi kulitnya, keaktifan minyak di kulit. Jadi rekan-rekan kalau misalnya punya saudara, punya teman dekat, Anda perhatikan, tidak perlu seharian Anda menongkrongin orang itu, enggak ya. Jadi misalnya ketemu teman si A di pagi hari jam 10, Anda ngeliatin, oh kulit si A seperti ini. Nanti kapan lagi ketemu si A, oh si A ini kalau siang kulitnya seperti ini, gitu loh. Maksudnya begitu ya. Jadi enggak si A ini dipegangin terus seharian di depan kita, itu enggak, gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi bagaimana kulitnya, minyaknya di kulit. Kemudian kondisi pori-porinya. Ya, kondisi pori-pori bagaimana? Kemudian kulitnya di wajah ini masalahnya tampaknya apa? Mungkin ada kemerahan, ya, mungkin ada apa? Mungkin flek-flek atau mungkin jerat dan sebagainya. Kita amati. Nah, kemudian kita sentuh. Nah, hati-hati nyentuhnya pakai ini, jangan gini, ya, jangan gini tapi gini nyentuhnya. Karena apa? Ternyata telapak wajah kita ini paling banyak bakteri dibandingkan di sini. Aneh ya? Padahal kan ini yang kelihatan di luar gitu, ini di dalam. Tapi ternyata kan kita megang HP, megang apa itu pakai ini. Maka ini telapak kita paling banyak bakterinya ternyata. Jadi kita sentuh pakai ini. Nah, sebelum nyentuh memang sebaiknya saat ini ya kita lebih hati-hati, kita cuci tangan atau kita pakai hand sanitizer dulu gitu ya. Kita bilang permisi ya. Gitu. Permisi ya boleh gitu ya. Anda sentuh seperti ini gitu. Ya, sentuh. Jadi sentuhnya jangan di sini, ya perlu di sini memang kita bersentuh, karena cukup kok di sini gitu ya, mendekati pipi. Karena kalau di itu pasti kelihatan mengkilap tidak mengkilapnya. Sentuh, bagaimana teksturnya? Anda nyentuhnya, kita nyentuhnya boleh ditap-tap gini atau digeser dikit, gitu boleh, gitu ya, itu gitu. Jadi nanti kelihatan karena apa? Kita perlu rasain. Kalau digini kita tahu kan lengket atau tidak lengket. Nah, seperti itu, ya kan? Kemudian di sini kita juga perlu tahu halusnya atau tidak, itu mulai agak digeser dikit gitu ya, kan kerasa kan, jangan diginiin ya, jangan digini, digini aja kita kerasa halus atau tidaknya, kita sentuh. Kenapa? Belum keluar gambarnya? Maksudnya gambarnya sih ya, belum memang. Sudah next aku? Sudah apa? Sebentar. Belum next. Permisi sebentar. Oke, sorry. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang sudah memakai krim, misalnya sekarang Anda sudah memakai Vilan atau W-Line, rasakan. Itu ya. Saya kalau saya memakai day cream W4 itu lebih rasa enak dibanding saya pakai W3. V4 gitu ya. V4 atau W4. Saya kalau pakai V4 itu saya lebih lengket gitu. Kalau saya pakai W4 saya lebih biasa. Itu lebih nyaman. Nah, ini ditanyakan. Tujuannya apa? Karena kita nanti karena apa? Pengamatan kita bisa berbeda. Terutama kalau pengamatan saat wajahnya sedang memakai make up, memakai foundation atau krim atau memakai ya belum bersih kulit wajahnya. Ya, itu gitu. Ini 3, melihat, menyentuh dan bertanya kepada pemilik kulitnya apa yang dirasakan. Itu penting. Oke, sekarang ciri-ciri kulit kita lihat. Nah, kita punya berminyak, normal kombinasi, dan kering. Ini ciri global ya rekan-rekan, ciri global. Jadi itu berbagai macam berbeda. Karena seperti saya ini seharusnya adalah berminyak, normal berminyak. Karena saya lebih darah tisun seperti itu dan pori-pori saya cenderung besar. Tetapi karena usia dan kondisi pekerjaan, maka saya lebih cocok pakai pakai yang kulit untuk kulit yang kering. Nah, ini perlu bertanya dan perlu
wawancara seperti itu, saya pengamatan. Oke, kita lihat cara-cara trigobalnya dulu ya. Berminyak itu mengkilap seluruh wajah. Ini pasti biasanya. Dalam kondisi apapun, tidak hanya sekedar bekerja, bukan saat misalnya ada orang habis masak atau kemudian misalnya habis pergi di luar, tapi secara normal seperti itu ya, habis cuci muka, beberapa saat kemudian beberapa menit, 2 menit atau 3 menit itu terasa mulai mengkilap. Itu berarti dia ciri yang kulit berminyak. Ya, ini sangat perlu. Jadi tanyakan kepada pemilik kulit saat setelah cuci muka itu bagaimana tampilan kulit wajahnya, gitu ya. Dan ingat cuci mukanya itu nanti belajar untuk habis cuci muka jangan digosok ya, tapi ditap-tap untuk apa? Untuk karena biar nggak iritasi, lebih natural hasilnya. Habis cuci aja pakai air begitu untuk membersihkan airnya hanya ditap-tap, gitu ya. Karena nanti ini nggak geser kan, sehingga kondisi kulit akan tetap stabil. Nah, mengkilap seluruh wajah, kemudian pori-pori cenderung lebar dan sering berkomedo atau jerawat. Bisa dia mana dari sekitar hidung komedo atau di dagu di sini komedonya ya, atau di daerah pipi. Karena apa? Kulit berminyak itu kalau orangnya yang bersangkutan itu cenderung untuk tidak sering cuci muka atau secara rutin, maka debu-debu yang menempel dengan kulit ini akan nutup pori-pori jadi komedo atau jerawat, gitu ya. Kemudian tanyakan yang bersangkutan apakah beliau pakai krim apa. Nah, untuk kulit berminyak ini cocoknya memang memakai krim atau skincare yang basicnya adalah lotion atau gel, gitu ya. Kemudian kalau kedua adalah normal kombinasi. Ini berminyak anadrison, berarti di dahi, di hidung dan dagu ini berminyak cenderung mengkilap, gitu ya. Pori-porinya sedang. Oke, kalau disentuh itu halus, disentuh ya. Nah, kalau normal kombinasi ini enak, dia lebih fleksibel, bisa pakai krim, pakai lotion, pakai gel itu boleh. Karena ini kulit yang paling gampang ya, masuknya gampang. Nah, ada kulit yang kering. Kulit kering ini tampak kusam ya. Jangan dibayangkan kusam itu kemudian kulitnya tidak glowing, hati-hati ya. Karena pengamatan kita itu beda saat dia berkeringat gitu ya. Tampak kusam pada saat setelah cuci muka gitu. Oke, kemudian pori-pori cenderung kering dan halus. Saya selalu senang melihat orang yang kulitnya kering karena halus gitu ya, tampak bagus gitu ya. Apalagi kalau dikasihin krim itu ya rata gitu dibandingkan yang berpori-pori lebar. Tapi itu kulit kering. Nah, kelemahannya adalah mudah terjadi flek dan mudah terbentuk garis-garis halus kelutan. Ya, terutama kalau senyum. Ya, di sini itu sering. Kadang-kadang masih muda itu masih umur 30 sudah mulai terbentuk garis-garis halus. Dan ini perlu diamatin, gitu kan ya. Kalau disentuh itu tipis dan kasar. Nah, kalau ini memang cocok menggunakan yang krim. Oke? Nah, ini adalah jenis kulit yang perlu kita kuasai. Berlatihlah terus untuk mengetahui. Dan terutama ke diri sendiri, ya. Rekan-rekan ingat kita wanita, hormon kita itu bekerja mempengaruhi kondisi kulit ini. Ini adalah basic kulit, ya. Jadi kita masing-masing harus mengenali basic kulit kita sendiri masing-masing apa. Setelah itu perhatikan perbedaan dengan hormonal. Bagi Anda yang masih mens, perhatikan jadwal menstruasi. Saat PMS, itu penting banget. Saat stres, itu penting banget. Ya, itu akan mempengaruhi jenis kulit. Nah, kalau misalnya atau pasien sudah menopause, itu tanyakan juga. Itu kan juga pengaruh ke kondisi kulitnya. Walaupun misalnya ya, seperti saya kayak gini nih, begitu memasuki usia 50, itu saya sudah berbeda kulit saya. Kalau dulu saya pakai V-line, saat saya mulai pakai B-Skin ini adalah sekitar usia 48, itu saya pakai V-line. Tapi mulai 50, saya mulai kombinasi dengan W-line. Dan terakhir ini saya pakai W-line semuanya. Sekali saya pakai V-line. Seperti itu kondisinya. Ya, karena perubahan tubuh kita. Dan ini saya kenalin, oh saya seperti kondisinya. Maka saya berubah. Dan saya konsultasi terus sama senior saya. Ya, saya juga punya mentor nih untuk kulit saya ya. Jadi kita tetap perlu konsultasi ya rekan-rekan. Bukan berarti misalnya saya sudah SSAA itu, wah saya jago semuanya. Tidak, kadang-kadang kita tidak bisa mengenali lebih jelas diri sendiri. Kita perlu konsultasi. Ya, tidak apa-apa. Tidak berarti kita bodoh atau berkurang pengetahuan. Oke, nah sekarang kita lihat lebih jauh lagi bagi rekan-rekan yang baru untuk lebih mengenal kalau sudah seperti ini kita pakai apa. Nah, kita kenal dulu ya, B-Skin. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di HDI atau baru mengenal B-Skin ini adalah saya sukanya dia adalah skincare, perawatan kulit. Ingat bukan kosmetik ya, perawatan kulit yang memiliki 6 basic antioksidan, C-score. Ya, kita punya vitamin C, vitamin E yang standar untuk skincare. Dan kita punya keunggulan nih, si
OQ10 ya. Ini adalah satu antioksidan yang terdiri dari 7 buah beri dan alami. Wah, kulit ari buah beri itu kita pakai di sini ya. Antioksidan sangat bagus untuk mengunci supaya kita tampak cerah dan untuk mengelok antioksidan nggak masuk ke kita. Anti agingnya bagus. Kita tahu glutathione. Di skincare yang lain itu ada glutathione, ada lipoic acid. Ada memang, betul ya. Nah, tetapi yang tidak dimiliki, yang khusus punyanya B-Skin adalah B2O. B2O ini adalah antioksidan sistem yang unik adalah dari produk pelebahan. Di sini kita memiliki nanti ada yang namanya pollen, propolis dari sarang lebah, royal jelly dari kelenjar hipoparan lebah, dan clover honey, serta air dari mata air jeju yang di Korea yang sangat banyak antioksidan. Ya, untuk materi ini nanti kita akan punya training khusus. Tapi kali ini kita nggak bahas dulu ya. Kita akan masuk nanti ke apa sih produk. Nah, di produk B-Skin ini kita mempunyai 2 varian yang luar biasa, V-Line dan V-Line. Baik, nah supaya nggak bosen, untuk berikutnya ini untuk sesi detailnya produk B-Skin V-Line dan V-Line saya dibantu oleh Bu Sudarse dan Bu Mega. Ya, kita mulai dengan Bu Sudarse dulu untuk produk V-Line. Silakan. Terima kasih Bu Ong atas waktunya. Ya. Fokus utama V-Line, vitalitas kulit, elastisitas kekenjangan, mengatasi tanda penuaan, menjadikan kulit sehat dan muda. V-Line terdiri dari 5 rangkaian. P1 adalah busa yang lembut dengan bikiran halus untuk mengangkat sel mati. Ditambah vitamin C, kulit menjadi bersih, cerah, dan lembut. P2, manfaat esen, menyeimbangkan pH kulit yang memaksimalkan pemakaian produk selanjutnya. Bebas minyak, alkohol, dan meningkatkan kesegaran kulit. Dilanjutkan dengan P3, serum vitamin C murni 20% ascorbic acid yang stabil, berdaya serap tinggi, meningkatkan vitalitas kulit, kolagen, memperbaiki sel, meremajakan, mengencangkan, dan meningkatkan kecerahan kulit. Nah, dilanjutkan dengan P4, melembabkan dan menyegarkan kulit yang terserap agar bekerja optimal. Dilanjutkan dengan V5, krem malam yang bebas minyak, menenangkan kulit, memberikan nutrisi, meningkatkan regenerasi sel kulit, mengunci serum dengan optimal. Terima kasih. Oke. Nah, ya. ada Oke, thank you. Udah, jadi teman-teman tadi itu adalah rangkaian dari V-Line, V1, V2, V3, V4, V5 ya. Kita memang menyajikan cepat karena detailnya nanti kita punya training khusus ya, tapi untuk pengantar supaya kita tahu nanti saat saya membahas hal yang lebih jauh di dalam supaya kita kenal nih apa itu V-Line dan V-Line. Oke, berikutnya saya akan dibantu oleh Bu Mega untuk V-Line seriesnya. Oke, terima kasih waktunya Ci Yeni ya untuk saya. Oke, selamat pagi ya rekan-rekan ya. Di sini saya akan berbagi cerita kepada rekan-rekan semua mengenai keunggulan dari produk B-Skin seri V-Line. Seri V-Line sendiri fokusnya untuk meningkatkan kecerahan kulit, memudarkan flek, juga meratakan warna kulit maupun memperbaiki tekstur kulit. Di sini tentu teman-teman juga merasa ya, pernah merasa kulitnya itu kurang merata. Pasti ada ya yang merasakan seperti itu. Sadar nggak sadar, paparan sinar matahari itu sangat berpengaruh loh terhadap permasalahan pigmentasi kulit kita. Untuk itu kita perlu adanya perawatan yang terbaik untuk kulit wajah kita. Di sini si V-Line sendiri punya 5 rangkaian ya. Langkah yang paling basic yang kita lakukan untuk menjaga kesegaran kulit wajah ialah mencuci wajah dengan memakai seri W1 ya, pembersih wajah dengan busa yang lembut dengan bahan pencerah alami dan antioksidan. Juga untuk menghapus make up dan membersihkan kulit wajah terasa lebih lembut.
Setelah muka kita bersihkan, kita kembali memakai W2 atau biasa kita kenal dengan Essence. Essence ini berfungsi untuk memperbaiki pH kulit dan mengoptimalkan daya serap kulit kita ya sebelum pemakaian langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya kita memakai W3 atau brightening serum. Serum perawatan wajah ini yang sangat ringan, tapi ada bahan pencerah alami dan antioksidan untuk memudahkan flek, meratakan warna kulit, serta melembutkan tekstur kulit dan meningkatkan penampilan kulit. Langkah terakhir untuk aktivitas di pagi hari, kita gunakan day cream. Day cream ini sangat cocok sebagai pelembab kulit yang bebas minyak dengan bahan pencerah alami dan antioksidan, menutrisi dan melembabkan kulit, mengunci pemakaian serum di wajah kita. Untuk selanjutnya, di malam hari, kita gunakan seri W5. Krim malam yang nutrisi kulit dengan bahan pencerah alami dan antioksidan. Meregenerasi sel, serta mengatasi kelelahan dan kerusakan kulit, serta mengunci pemakaian serum, menjadikan kulit tampil lebih segar. Jadi besok pagi kita kalau sudah bangun pagi, kulit kita merasa lebih enak ya, lebih kenyal dipegang begitu. Seperti itu sih rangkaian dari W5 seri Wilen ya teman-teman ya. Oke, thank you ya untuk Bu Zali dan Mega. Ya, tepuk tangan dulu dong, kasih emoticon tepuk tangan atau hati untuk penyemangat nih rekan-rekan kita. Luar biasa ya, saya bangga nih sama Bu Zali dan Bu Mega yang udah berani. Ya, rekan-rekan, pengalaman hari ini nih supaya membuat Anda bisa termotivasi ya bahwa it's okay, kita bersiaran bersama, berlatih bersama. Nah, saya akan melanjutkan bahwa hal yang penting di sini ya. Di Baskin ini kita memiliki tes alergi. Kita memiliki tes alergi. Keseluruhan produk Baskin telah melalui serangkaian tes ya. Dan di sini kita melakukan adalah di lab Elite Skin and Bio Research dari Korea. Dr. Bora dan rekannya itu memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam bidang skincare. Sehingga HDI Baskin ini memilih satu produsen yang benar-benar teruji. Ini yang membuat Baskin ini mudah diterima atau bisa diterima oleh seluruh jenis kulit Asia. Ya, kita membatasi di Asia ya rekan-rekan karena memang kondisi alam dan jenis makanan berbeda dengan rekan-rekan kita yang di Eropa. Apalagi yang penting, bebas bahan kimia berbahaya. Ini harus selalu kita ceritakan. Ya, ini harus kita ceritakan. Ini menjadi keunggulan juga dari Baskin. Bebas 14 bahan kimia berbahaya. Bagi rekan-rekan yang sudah SSA, ini perlu menjadi daya pengingat. Karena ini menjadi selling point yang terbaik untuk Baskin kita. Hal-hal seperti paraben yang sering kita lihat, triclosan, kalau Anda lihat sering di sabun cuci tangan, sabun mandi, itu udah nggak pakai kita. Ya, paraben itu adalah zat pengawet yang diperbolehkan untuk kosmetik dan juga di bahan yang lain, misalnya pasta gigi, tapi kita udah nggak pakai. Ya, kemudian juga propilen glikol, itu dulu ada di aloe purpose cream kalau di produk HD, kita udah nggak pakai lagi. Ya, ada juga yang paba dan alkohol. Ini semua adalah hal-hal yang biasa terjadi atau ada dalam kandungan semua skincare ataupun sabun, pasta gigi seperti itu. Tapi HD udah meminimalkan atau tidak pakai sama sekali untuk bahan-bahan ini. Oke, karena apa? Kita menjaga kealamian. Oleh sebab itu, produk-produk Baskin ini harus habis dalam waktu 12 bulan setelah dibuka, ya, setelah dipakai. Jadi kita di sini nggak bisa pakai Baskin itu kemudian mengatakan, oh aku hemat bisa 2 tahun, itu nggak boleh ya. Kalau kami dulu itu saya dulu nggak ngerti itu ya. Oh saya pakai sabun ini bisa 1,5 tahun atau apa? Itu tuh malah salah sebenarnya. Ya justru kalau satu skincare sampai bisa dipakai lebih dari setahun, berarti dia punya zat pengawet. Nah di HD ini zat pengawet kita dari bahan alami, ya maka maksimal kita 12 bulan maksimal seperti itu. Oke, contoh juga tadi dikatakan mengenai V3 serum kita 20% ascorbic acid dan stabil. Itu dalam arti kata pemakaian kita nggak bisa banyak ya. Teman-teman jangan bilang, aduh V3 ini serumnya kok mahal, sudah segede gitu, harganya segitu ya, jutaan, tapi kok cuma kecil. Ya, karena vitamin C itu kan kita buka tutup. Bagaimanapun walau buka tutup ada oksidasi. Belum lagi yang ada di pipetnya itu juga bisa mengandung udara. Yang bisa memicu oksidan.
oksidasi. Maka memang kita nggak bisa banyak-banyak. Takutnya apa? Kestabilannya karena dibuka tutup akan berkurang. Gitu ya rekan-rekan. Jadi justru kita memakai ukuran segitu adalah pas untuk memakai sekitar 4-6 bulan. Seperti itu. Jangan dipaksa setahun ya. Tergantung sih, kalau kondisi kita memang ada sesuatu kondisi yang perlu pakai lebih dari 6 bulan, itu kondisional. Tapi kalau tidak, rata-rata serum itu habis dalam waktu 6 bulan, 6-8 bulan. Ya, bebas bahan kimia berbahaya. Oke, nah ini saya perlu jelaskan juga nanti karena berhubungan dengan masalah di puasa, akne, ya jerawat. Mari kita sekarang berpikir, sampai saat ini, rekan saya kemarin itu berjerawat ke dokter, itu masih diberi satu salep yang mengeringkan jerawat itu sampai mengelupas. Rekan-rekan, anti aknenya Biskin ini kita mungkin tidak sekeras itu, sehingga efeknya tidak sampai langsung seperti itu ya. Tapi kita bekerja, jangan khawatir ya. Akne ini akan tetap mengeringkan, kecuali hal khusus yang butuh penanganan dokter. Tapi bekerjanya tetap jalan ya. Di sini kandungan aktifnya adalah krim ini tidak berbahaya, tetapi tetap harus dioleskan di bagian jerawat saja. Jadi sebaiknya Anda memakai cotton bud untuk menempelkan itu. Jangan pakai telunjuk karena kadang telunjuk kita itu masih lebar permukaannya. Pakailah cotton bud. Dan usahakan cotton budnya ini setelah beberapa jerawat ganti. Jangan satu cotton bud di sini kemudian untuk semuanya. Oke, misalnya Anda pencet dari botol, cotton bud, tempelkan. Kalau mau pencet lagi, ganti cotton bud yang baru sisinya, ambil lagi seperti itu. Jadi jangan bekas yang di sini tadi, bekas tempelkan, Anda taruh lagi untuk olesin yang di mulutnya anti akne. Nggak baik ya, karena udah sampai di sini, ke mulutnya ini lagi kan, nanti nempel di mulutnya, tubnya ini, tubenya. Oke, ya. Kemudian kita punya eye care serum. Nah, di sini ini eye care ini sangat efektif, benar sangat efektif. Untuk apa? Keriput, garis halus. Terutama bagi Anda yang usia 30 tahun ke bawah, usia 20 tahun itu udah mulai bisa pakai. Anak saya remaja, mulai kuliah nih, 18 tahun misalnya, atau mulai kuliah, SMA, udah mulai sering melihat ini ya. Kalau SMA ke bawah, kita bisa memakai dengan bantuan apa? Mungkin ketimun gitu ya, tomat untuk mengompres. Tapi kalau sudah mulai 20 tahun ke atas, tidak ada baiknya juga memakai eye serum. Untuk apa? Hitam, lingkaran hitam di sini. Karena radiasi sinar dari laptop saat belajar online, kuliah online itu pengaruh juga. Ya, selain juga tidur. Tidak bisa dihindari rekan-rekan, istirahat mata itu juga harus. Ya, jadi kalau misalnya putra-putri Anda atau kita bekerja di laptop lebih dari 2 jam, istirahatkan. Nah, V2 atau W2 itu bagus untuk kompres mata loh sementara. Ya, jadi Anda boleh simpan itu di lemari es saat nanti ditempelkan di sini untuk kompres. Kalau tidak ada ketimun misalnya, tidak ada tomat misalnya seperti itu bisa tempelin gitu ya. Tempel di sini aja. Kalau di sini mungkin bisa, kalau di kantor mungkin bisa menghapus eyeshadow atau sebagainya. Potong aja segini, tempel di sini untuk W2 sama V2-nya itu. Ya, Crofit itu yang di sini. Nah, itu namanya Crofit yang garis di sini itu. Kulit kendur dan sebagainya. Ya, eye care serum kita. Melembabkan, mencerahkan, mengangkat apa yang diangkat, mengangkat supaya nggak jatuh gitu, ya, nggak droopy matanya, mengangkat. Selain nanti kita punya sesi massage mata juga dan menenangkan. Nah, tak ketinggalan ini tes es krim, ya, satu skincare yang luar biasa. Ingat saya bilang skincare, tapi juga kosmetik, karena dia memiliki skincare di bawah SPF-nya 50% plus PA plus. Nah, ini kuncinya. PA ini dia melindungi dari UV-nya itu lebih panjang, maksudnya seperti itu ya. Semakin plusnya tambah banyak, semakin lebih lama. Daya penolakannya, jadi seperti memantulkan. SPF kita itu fungsinya akan memantulkan UVA dan UVB. Hati-hati, walaupun kita tidak di luar ruangan. Saya di dalam ruangan kok, ya kan? Saya nggak kena matahari langsung. Tetapi selama ada sinar matahari masuk, itu tetap ada UVA-nya. Ya, itu juga masuk ke jadi oksidan bagi kulit kita. Oke. Nah, ini terakhir kita punya loose powder, ya, luar biasa. Rekan-rekan ini touch up yang paling enak. Saya suka pakai loose powder ini karena kering lebih lama. Bukan maksudnya kering itu kulit saya itu lebih tidak lengket seharian gitu ya kalau pakai loose powder ini. Jadi
lebih halus, smooth gitu. Jadi ini touch up yang paling enak kalau kita mau bikin session seperti itu. Ya, bahan utamanya adalah royal jelly dan sebagainya. Oke, saya kembali dulu ke wajah saya. Saya stop dulu. Baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Saya buka chat dulu. Tadi saya tidak melihat wajah Anda soalnya. Saya sudah open mic. Masih partisipan, kalau Anda mau bertanya, Anda boleh ketikkan di chat atau Anda boleh open mic. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Kalau tidak ada, saya teruskan ya ke materi berikutnya. Oke. Anda boleh tanya di chat nanti. Oh, belum, sebentar, belum. Saya mau bagi-bagi hadiah dulu. Ya, Anda nyimak enggak nih materinya? Hadiah saya bagikan ini adalah es krim 30 gram. Wow. Siap-siap pertanyaan, oke? Nanti yang dapat harus open cam loh ya. Ayo open cam. Kita open cam dulu yuk, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu yuk, open cam dulu yuk, kita foto dulu yuk. Wow, es krim 30 gram. Yuk. Kita open cam dulu, kita foto, ayo betulin dulu. Yang mau dibetulin dulu apa namanya hijabnya atau apa, ayo. Kita foto dulu bersama. Kita foto dulu yuk. Oke, tak fullin screen dulu. Saya mau kita foto. Pak Januar bisa bantu foto kan? Atau saya yang foto? Yuk teman. Ih, ada Ica Leha, dia cantik. Oke, siap. Izin upload, nulisin anak Mbak Yati ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau menang harus open cam loh ya, kalau dapat hadiahnya ya. Oke Mbak Ella, thank you hatinya. Oke, siap foto. Anda boleh foto seru-seru, mau pakai emoticon atau mau pakai yang ini juga boleh, pakai video filter juga boleh ya. Boleh pakai yang ini juga boleh. Nah, gini juga boleh. Yuk bebas, yuk. Ya. Oke, rekan-rekan 1, 2, 3. Ada 2 halaman. Bentar, halaman kedua sekarang. Tunggu ya. Tunggu. Sebentar, saya simpan dulu supaya nanti nggak hilang. Bentar. Tunggu dulu, sabar. Oke, halaman kedua sekarang. Halaman kedua saya screenshot. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, jangan tutup kamera dulu dong, jadi biar bisa seru nanti. Oke ya. Baik, rekan-rekan. Nah, pertanyaannya nanti ini kuisnya adalah kuncinya jangan jawab dulu ya. Kalau misalnya Anda tahu, jangan langsung dijawab dulu. Anda ketikkan dulu kuncinya adalah Anda ketikkan dulu kata-kata ya gitu ya, huruf ya, kata-kata ya gitu ya. Gitu ya. Nah, pertanyaan adalah begini. Siap-siap ya. Susah mau gampang pertanyaannya gitu. Ini untuk yang es krim 30 gram ya. Mbak Ella kalau menang dikirim ke Blitar aja ya Mbak Ella ya, jangan dikirim ke Hong Kong ya Mbak Ella ya. Oke, ya. Pertanyaan pertama adalah untuk yang es 30 gram ini. Sebutkan 3 cara untuk menganalisa jenis kulit. Jawab ya dulu, ayo jawab ya dulu. YA. Siapa dulu yang YA pertama? Ayo, bantu saya lihat siapa yang pertama. Oke, Ica. Oke, Ica dulu berarti ya. Meli maaf, YA bukan IA ya YA. Oke. Ica, open mic. Ica boleh open mic. Sebentar. Ayo Ica. Manakah Ica gerangan di kau? Iya. Ya, apa nih jawabannya? 3 cara menganalisa kulit. Hah? 3 cara menganalisa jenis kulit. 3 cara apa? Aduh. Tadi sambil masak enggak? Oh, sambil masak. Ikut memasak nih caranya nih ya, cara memasak jadinya bukan mencari kulit. Oke. 1,
2. Kita lempar ke Margaret dulu. Oke, Margaret siap-siap nih. Margaret, maaf ya Ica, nggak apa-apa ya. Kita lempar ke Margaret yang kedua. Margaret bisa jawab kah? Yuk Margaret, open mic yuk. Halo Margaret. Iya, diamati, diraba, dan ditanyakan wawancara. Oke, nah diamati itu bagaimana mengamati, ya dipelototin atau bagaimana nih? Dilihat, dilihat dengan kita sambil bicara, sambil kita wawancara, sambil dilihat tipe kulitnya seperti apa, seperti itu, diamati. Apa sih yang diamati, apanya? Kondisi apa? Jenis kulit sama kondisi kulitnya. Oke, thank you ya Margaret. Nanti Anda chat nomor telepon sudah registrasikan. Nanti Anda chat ke nomor telepon Japri aja ya, bisa ya, nanti ke host untuk nomor telepon Anda untuk alamat kirim access krimnya ya. Makasih. Oke, thank you. Oke, rekan-rekan, terima kasih partisipasinya. Sekarang saya lanjut ke materi ya. Yang lainnya jangan putus asa ya, tetap semangat ya, siap-siap nanti untuk sesi berikutnya. Baik, sekarang saya mau sesi untuk ini. Ya, udah kelihatan layar saya? Udah ya? Ya, di sini kita tahu ya bahwa puasa itu menyehatkan. Teman-teman kita semua pasti tahu banyak sekali manfaat puasa sebenarnya. Nah, misalnya puasa itu untuk badan ya. Kita mendengar juga misalnya puasa itu bisa untuk malahan menyembuhkan sakit lambung. Pernah dengar? Ya. Jadi puasa itu juga ada terapi untuk mengistirahatkan lambung ternyata. Dan ternyata puasa itu juga sangat bagus untuk mengobati penyakit ternyata. Ya, beberapa gara-gara saya buat materi ini, saya malah mendapatkan materi banyak. Saya dapat referensi dari teman saya namanya autophagy katanya. Autophagy namanya. Anda cari. Ternyata autophagy itu ternyata sangat bagus. Yang berbentuknya baik puasa yang kita itu menjaga jam makan. Jadi dari jeda dari makan yang satu ke makan yang lain itu kita sama sekali tidak snack. Kan selama ini kalau kita makan itu kan pagi ya, pagi makan, terus jam 10 ada snack, terus jam 12 ada makan lagi gitu kan. Tetapi kita mengenal nama intermittent fasting atau puasa itu puasa yang dari pagi sampai siang kita nggak makan apa-apa lagi nih. Benar-benar cuma makan pagi tok, siang tok, dan malam tok seperti misalnya. Ya, itu nama intermittent fasting. Nah, di sini rekan-rekan muslim kita malah puasanya mulai jam berapa? Sekitar jam 3:30 sampai jam 6 gitu kan kalau yang di Indonesia. Kalau yang di negara barat bisa lebih lama karena saat ini udah memasuki masa lebih malam nih. Saya punya teman di Amerika saat ini matahari itu jam 7 pagi masih ada matahari gitu ya. Matahari tenggelamnya mulai jam 7:30. Wah, berarti mungkin di sana teman-teman yang di Amerika berarti mulai puasanya bisa jadi sampai jam 7:30 malam gitu ya, nggak jam 6 atau 6:30 di sini mungkin. Sama mungkin teman-teman di Jawa Timur dengan di Jawa Barat mungkin jamnya agak beda jam buka puasanya gitu ya. Nah, ini adalah masa terpanjang. Oke, saya menyarankan, mohon maaf saya menyarankan ya, mungkin Anda mulai berlatih dari sekarang nih untuk masa persiapan puasa. Ya, jadi tadi itu bisa jadi intermittent dari pagi sampai siang kita tidak makan, bebas snack, kita tidak snacking. Dari siang sampai malam kita bebas snacking. Mulai kita misalnya jam 8 malam kita nggak maam sampai jam 6 pagi berikutnya. Atau kita mulai latihan nanti mundur jam 6 sore kita udah nggak makan sampai jam 6 pagi berikutnya. Itu kita bisa berlatih untuk menyesuaikan lambung kita. Sehingga saat nanti kita mulai puasa resmi jam 3:30 sampai jam 6 sore, lambung kita udah mulai menyesuaikan dari bentuknya seperti itu. Karena kalau kita tiba-tiba dan kita masih berkegiatan, ada masalah yang berhubungan dengan kecantikan nih. Karena apa? Tubuh kita itu akan stop makan dan minum. Ya kan? Kalau kita masih intermittent fasting, mungkin kita masih minum air. Tetapi kalau kita sama sekali tidak makan dan minum, cairan tubuh kita tahu kan? Di sini saya mengingatkan dengan screen saya yang ada gambar air. Tubuh kita ini butuh air. Kalau tiba-tiba di stop dalam jangka waktu 10 jam lebih tidak kena air, itu kaget tubuh kita. Bagusnya memang dia akan mengambil absorb ya tubuh kita. Akibatnya apa? Yang tampak di sini
ya kan? Kulit kita tambah jadi kulit kering, jerawat, mata sembab, kulit kusam, dan rambut rontok. Oh, sampai ke sana. Masalah kecantikan yang muncul saat kita berpuasa bila tidak termaintain. Nah, apa sih kulit kering di sini ini adalah kita solusinya bagaimana? Jaga kandungan dalam kulit. Loh, kan puasa. Gimana menjaganya? Nah, itu yang solusinya saya bilang. Yuk kita mulai melatih dari sekarang. Ya. Nah, di sini nanti saat buka puasa, air dulu yang diminum. Air hangat dengan, kalau Anda sudah member HD, dengan Clover Honey. Itu sangat bagus sekali mengembalikan mineral tubuh dan juga kandungan air. Godaan kolak, cendol, dawet gitu ya, aduh itu saya paling suka itu makanan itu tuh ya, kolak dingin tuh ya, itu godaan. Apalagi dengan ini nih berbuka dengan yang manis gitu kan ya, maka es dawet, es cendol itu sangat menyenangkan, es sirup gitu ya. Tapi coba, makanya kita sudah berlatih ya, saat Anda berbuka puasa itu minumlah air hangat, lambung kita akan tenang, gitu ya, akan tenang, enak sekali. Oke, kemudian nanti pakailah pollen atau enzim mineral, itu akan enak saat berbuka puasa, makan itu akan lebih enak lambung kita, terutama air. Nah, air kita cukup mungkin 1 gelas. Nanti setengah jam lagi 1 gelas lagi atau 1 jam lagi. Jadi nggak perlu langsung 2 gelas itu, nggak perlu. Air hangat 1 gelas. Jadi saat mulai buka puasa sampai mau tidur malam, janganlah tidur malam. Mulai minumlah seperti ya. Setelah ada sholat tarawih, minum lagi seperti itu, minum. Usahakan air yang netral, jangan air es atau air dari kulkas. Itu kurang bagus untuk tubuh kita. Ya, terapi dari China pun tidak menyarankan untuk minum air dari lemari es, dari kulkas itu tidak menyarankan. Ya, cuci wajah dan mandi secukupnya. Rekan-rekan memang kita masuk di masa pandemi, tetapi kita tidak perlu fobia. Ya, keluar harus cuci muka, keluar cuma tidak. Ya, sejauh kita juga prokes, kita juga perlu tetap aja. Nah, kalaupun Anda harus melakukan cuci muka atau cuci tangan, mungkin Anda masih di kantor. Ya, kita bisa membantu melembabkan dengan apa tadi? V2 dan W2. Gitu ya. Essence tadi kita pakai. Gunakan tabir surya. Nah, di sini SSCAN kita sangat membantu untuk mengunci air juga di kulit wajah kita. Ya, selain juga ada sunscreen tadi itu kita membantu juga mengunci. Oke, kalau sayur dan buah-buahan yang banyak air, semangka misalnya, tomat, timun itu adalah hal yang bagus ya. Gunakan skincare dengan baik. Jangan males. Saya tahu tantangannya, aduh gitu ya, saya juga begitu ya, tantangan saya juga, tapi kita ayo gunakan, karena kulit kering ini perlu disayang. Anda melihat bukan kalau tanaman kulit kering itu, walaupun kita siram air banyak-banyak, kalau udah kering kan nggak bisa masuk. Yang bisa adalah Pak, teratur disiramin, lama-lama dia meresap. Demikian juga dengan kulit kita, ya. Kemudian di sini nih kita lihat bahwa juga untuk jerawat. Nah, kok bisa jerawat sih, gitu kan? Padahal kan kita ini sedang kering misalnya. Ya, karena apa? Justru kulit jerawat itu, kalau yang saat kering bisa jerawat karena apa? Bisa jadi karena kita mungkin tidak sadar, karena justru kering, ada iritasi. Nah, saat iritasi terjadi itulah bakteri bisa masuk. Kotoran masuk saat terjadi iritasi tersebut. Itu yang jadinya jerawat. Nah maka saat buka puasa kita itu perlu mengurangi makanan berminyak tadi, santan gitu ya. Aduh, soalnya kalau berbuka puasa itu saya suka loh teman-teman muslim ini makannya enak-enak gitu ya. Kalau berbuka puasa itu kalau saya lihat yang dijual itu enak-enak, ada rendang gitu ya. Kemudian apalagi sambal goreng gitu ya, apalagi ya lodeh gitu ya. Kenal nggak? Karena dari Batam kenal nggak lodeh itu ya? Bukan lodeh, bukan loh ya, lodeh gitu ya. Berbagi konsumsi juga buat, dan ini yang unik, telur dan susu. Ya, beberapa orang yang juga punya anggapan, saya nggak pakai santan, pakai susu untuk pengganti santan. Ini juga kurang tepat, karena rekan-rekan susu itu mengandung laktosa. Nah, ini ilmu, ini pengetahuan baru ya. Tubuh tubuh Asia kita, lambung Asia ini sebenarnya tidak cocok dengan susu yang mengandung laktosa. Nah, padahal semua susu yang dijual di pasaran ini semuanya mengandung laktosa. Oke, saya hanya baru menemukan satu merek susu yang bebas laktosa.
gitu-gitu. Saya menemukan dan memang enak rekan-rekan, di lambung ini lebih ringan, ya. Yang menyangka saya, teman saya mengatakan lambungnya jadi upset. Upset itu kayak apa ya? Upset itu memble apa ya? Lambung kita jadi sedih gitu kalau kena laktosa. Kita tidak merasa. Tapi kalau Anda amati, saat Anda minum susu-susu yang ada yang saat ini, lambung Anda itu beberapa waktu itu agak nggak enak, ada rasa asam karena laktosanya itu. Ya, saat saya mencoba susu yang free laktosa ini, itu lebih enak lambungnya. Dan ini yang lebih melindungi dari jerawat. Bebas laktosa ini karena lambungnya sudah diserap. Memang harganya 2 kali lipat daripada susu biasa. Itu masalahnya ya. Jadi kita harus kerja keras nih di HD-nya untuk bonusnya nambah nih. Tetapi kita punya ini enzim mineral. Jadi bagi-bagi rekan-rekan yang mengenai masa jerawat, enzim mineral adalah wajib. Ya, ini wajib. Bipropolis atau propoelik juga wajib di sini untuk dikonsumsi. Karena ketidakseimbangan lambung itu sangat berpengaruh pada kondisi minyak dan kondisi kulit wajah kita. Oke. Madu itu juga membantu di lambung dan juga buat masker. Bagi teman-teman yang jerawat, tidak perlu lama. Ya, jadi aduh saya jerawat meradang, maka saya harus 20 menit, 30 menit, enggak. Tapi Anda perlu rutin. Rutinnya enggak perlu pagi siang juga. Ya, bisa tiap hari kalau boleh, tapi kalau Anda mau tiap hari berarti intensitasnya harus lebih pendek. Misalnya Anda mau tiap hari ini bisa. Maka butuh waktu cuma 10 menit atau 5 menit. Gitu, ya. Atau kalau misalnya Anda mau tiap hari berarti bisa saya sarankan dalam mandi pagi misalnya. Sebelum mandi Anda cuci muka dulu. Wajahnya ini tadi itu kan sama tisu diginikan aja, begitu ya. Tisu ya, jangan pakai anduk badan ya, pakai tisu, Anda diginikan aja, masih lembab-lembab kan, Anda oleskan flower honey. Terus mandi. Mandi setelah 2 menit, 3 menit kan mandi, setelah itu dibilas bersamaan. Sore seperti itu tidak apa-apa. Atau mungkin Anda memilih waktu khusus, saya pilih 10 menit, ya udah. 10 menit sebelum mandi, Anda olesin dulu, terus mungkin Anda masih beraktivitas apa, kemudian baru Anda mandi sekalian, itu juga bisa. Itu boleh ya, 2-3 hari sekali itu Anda boleh lakukan seperti itu. Ini atau pakai essence, tuangkan essence di kapas, terus Anda kompreskan seperti itu. Ya, jadi saya sarankan di sini teman-teman ada kan sekarang semacam tisu gitu ya, apa namanya bukan kapas, semacam tisu tipis begitu, itu juga enak untuk kompres. Nah, ini juga bisa Anda lakukan nanti misalnya malam hari sebelum tidur begitu ya. Ada beberapa teman kan ini nih, mandinya sore jam 6, tapi tidurnya sekitar jam 8. Nah, untuk jedanya itu Anda juga bisa kompres nih. Karena mungkin aduh, saya belum tidur karena gini, krim malam itu biasanya dipakai setelah pakai krim malam 30 menit kemudian Anda tidur itu lebih efektif. Daripada nanti misalnya sekarang saya jam 6 mandi, saya nggak keluar rumah kok, terus Anda pakai krim malam semuanya selesai, jam 9 baru tidur, itu kurang efektif untuk fungsi krim malam sebagai regenerasi sel. Nah, jeda waktu itu untuk diapain? Pakai essence. Saya mengangkat dengan essence supaya kulit tidak kering. Jadi mandi sore pakai essence gitu kan, habis mandi, terus kemudian di jeda itu pakai essence lagi. Loh, cuci muka lagi nggak perlu. Jadi kalau malam mau pakai krim malam, Anda tinggal usap dengan essence saja cukup. Gitu ya, di kompres essence seperti ini. Nah, berikutnya mata sembab. Nah, ini tidak ada jalan lain, kualitas tidur. Saya tulis kualitas tidur. Rekan-rekan, keuntungan saat kita berpuasa adalah kita banyak sholat, banyak berdoa. Pakailah ini untuk healing juga, ya. Karena tidur berkualitas itu juga dipengaruhi oleh apa? Pikiran dan hati, benar nggak? Ya. Jadi kadang-kadang pernah nggak sih kebayang, aku tuh tidur, tapi rasanya nggak tidur gitu. Ya, otaknya jalan terus. Nah, di saat puasa ini, kalau kita bisa, mungkin tidur kita tidak sepanjang sebiasanya. Mungkin ada teman-teman yang menambah nih jam doa, misalnya ya, jam 2 pagi udah doa, gitu, terus kemudian melek terus, masak, dan sampai kemudian subuhan masih mengaji, seperti itu, ya kan, baca doa-doa. Nah, jagalah. Di sini saya menyarankan royal jelly, bipropolis atau propoelik untuk antioksidan. Ya, saat kita kelelahan, antioksidan itu sangat penting untuk menyokong tubuh kita. Selain hati yang ikhlas, ya rekan-rekan, hati yang ikhlas, pikiran yang tenang, itu juga membantu untuk menjaga kualitas tidur.
Ya, cuman memang nggak bisa dicuri. Kalau tidurnya kurang, tetap jendol matanya ini. Jadi perlu dikompres tadi itu. Anda bisa pakai eye serum. Ini sangat manjur eye serum, ya. Atau tadi itu Anda kompres dengan essence. Atau ya boleh Anda membeli di pasaran eye serum masker itu juga boleh. Tapi akan lebih hemat bukan kalau kita pakai essence kita karena aman. Anda pakai resistor pun nggak masalah. Misalnya 2 jam sekali Anda tempel eye serum, itu kan nggak masalah. Dan juga lebih hemat, kan? Lebih ekonomis. Dan bisa ditestimoni nanti, ya kan? Mata sembab, ya. Buah-buahan mengandung vitamin A. Polonergi kita itu sangat kaya dengan vitamin. Ya, beta karotin itu sangat bagus. Jadi di sini apalagi kalau kita sambil bekerja, sambil menghadapi laptop di sini ini, kita konsumsi polonergi. Kita kecukupan vitamin A untuk mengatasi sembab di sini dan untuk tubuh kita. Ya, untuk tubuh kita juga penting vitamin, mineral dan asam aminonya gitu. Oke, kemudian nah, saya mengingat sebelumnya dia ngomong soal rambut rontok. Apa hubungannya rambut rontok dengan puasa? Ya, rekan-rekan. Kondisi air ini juga memengaruhi kulit kepala kita. Ya, ingat kan? Rambut ini kan nempel di kulit kepala. Jadi kesehatan kulit kepala juga perlu diperhatiin. Karena apa? Ketidakseimbangan kulit di kepala ini juga mempengaruhi kondisi wajah kita. Kalau misalnya karena fungsi hormonal, karena puasa, ketidakseimbangan hormon membuat kepala kita lebih kering atau lebih berminyak, ini juga mempengaruhi kulit wajah kita. Jadi, rekan-rekan, bagi Anda yang mempunyai masalah di kulit, perhatikan juga bagaimana kondisi rambut. Rambutnya bagaimana? Terutama rekan-rekan yang pakai hijab. Ya, ini harus diperhatikan juga. Mungkin pemilihan shampoo, conditioner, masker rambut itu perlu diperhatikan. Kondisi kulit kepala yang kering atau berminyak itu mempengaruhi kulit wajah kita. Karena kan nyambung nih, ya nyambung kan bacanya, kan nggak ada batasannya gitu ya. Kalau kecuali ada portalnya itu enak, kan nyambung semua. Ya, dan terutama kalau pakai hijab yang harus hampir seharian lebih dari 4 jam atau 8 jam kita pakai seperti itu. Saya menyarankan sih shampoo Bibotani shampoo dan serum itu bagus untuk kulit kita tuh lebih ringan ya untuk akar rambut kita. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat rangkaian-rangkaiannya. Kemudian kita sebut saya manfaatnya nih. Nah, kita udah tahu nih masalahnya untuk semangat nih kita berpuasa gitu kan. Apa sih manfaatnya? Ternyata puasa ya, kita mengurangi jam makan, masukkan karbo ke tubuh kita itu menyehatkan dan mengurangi tanda penuaan kulit loh. Loh, kok bisa? Iya, saat kita berpuasa itu selain ada masalah-masalah tadi, ya, ternyata saat kita mengurangi gula, karbo, itu ternyata merangsang hormon HGA kita ternyata. Loh, ada loh hormon yang dirangsang, ya toh? Nah, nanti juga saat kalau kita berpuasa kita menjaga kualitas tidur, hormon HGA ini atau hormon growth kita itu juga membantu untuk meremajakan kulit. Ya. Detoksifikasi. Karena apa? Saat kita puasa, rekan-rekan, hormon kortisol kita itu agak meredah, terkontrol. Nah, dengan doa, dengan sholat itu kan hormon kita kan hormon kortisol itu hormon stres. Itu akan lebih terkontrol. Nah, itu juga membantu detox. Kita nggak gampang stres. Oke. Dengan kita mengurangi gula, mengurangi snack, hati-hati ya. Saya gara-gara membuat materi ini saya jadi tahu nih, setiap makanan kita itu memicu hormon insulin. Tahu hormon insulin? Hormon insulin itu adalah hormon yang reseptor untuk gula atau olahan gula dari makanan. Jadi bukan kita makan gula sirup itu bukan ya, coklat itu bukan itu. Tetapi makanan kita itu kan diubah menjadi gula darah, bukan gula-gula pasir bukan ya, dalam darah kita. Gula dalam darah kita itu supaya bisa masuk ke tubuh kita butuh insulin, gitu kan? Nah, kalau kita itu makan apapun, makan permen, makan pisang goreng saja, nggak makan nasi gitu ya, pisang goreng saja, atau kita kuda biskuit, itu kan menjadikan dari biskuit itu kita punya, kemudian akhirnya supaya tubuh kita kan jadi gula dalam darah juga kan, itu memicu insulin. Nah, kalau insulin kita sering-sering naik, itu memicu peradangan, inflamasi di dalam tubuh kita sebenarnya. Bahasanya seperti itu. Oke, hormon insulin yang berkelebihan nanti juga mengandung ketidakseimbangan. Ya, maka apa? Jerawat mudah timbul seperti itu. Bukan hanya masalah diabetes loh ya, bukan. Tetapi spike lompatan insulin juga membantu peradangan. Nah, ini yang
yang tidak kita sukai. Karena peradangan itu jerawat, flek itu peradangan. Ya, makanya pola makan kita itu perlu dijaga karena itu. Nah, kalau kita juga tidak banyak gula dalam darah, maka luka cepat sembuh. Ya, makanya kan orang diabetes perlu diatur pola makan karbonya dan sebagainya. Ya tadi itu untuk mengurangi lompatan dari insulin tadi. Dan hati-hati kalau saat nanti berpuasa, kita cenderung kan menyimpan apa nih? Sari kelapa, nata de coco di lemari es, gitu kan. Minuman manis, es teh, sirup, ya manis-manis itu, es apa cincau gitu kan, ditaruh di kulkas gitu kan, yang dingin. Minuman manis saat didinginkan di lemari es, itu ikatan gulanya lebih tinggi daripada kalau dia tidak dingin. Ya, dan itu memicu insulin lebih banyak dalam tubuh kita. Itu hati-hatinya di sana. Makanya sebenarnya kalau Anda dengar kan, ibu hamil tidak boleh minum air dingin. Sebenarnya bukan air dinginnya, air dingin dan manis. Itu yang tidak baik untuk kandungan, untuk baby. Ya, untuk mencegah diabetes itu. Jadi bukan dinginnya saja, tapi dingin dan manis. Karena apa? Manis yang didinginkan itu memicu kenaikan insulin lebih tinggi. Gitu ya. Jadi rekan-rekan di sini kita tahu bahwa puasa itu bermanfaat banget untuk kulit, tapi kita juga mengandung masalah. Oke? Ya, itu slide dari saya hari ini. Kalau ada pertanyaan, yuk silakan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Atau kita mau kuis dulu? Kuisnya sekarang ini adalah untuk anti akne. Nah, oke ya, siap-siap ya. Sebelum Anda silakan boleh bertanya. Ada yang tanya? Ya, seperti masker sheet, betul. Oke, thank you. Herlina, air hangat, kurma, dan kamar honey. Betul sekali. Terima kasih. Ya, betul masker sheet. Ya, boleh. Kalau masker sheet itu kan lebar nih, Kak Yati. Jadi kita bisa ada kok dijual itu bentuknya kotak-kotak gitu aja. Tipis-tipis juga ada. Jadi itu lebih gampang. Kalau masker kita seluruh wajah nih. Mungkin kita perlu hanya di pipi, kiri kanan seperti itu atau di itu. Kalau Anda mau punya masker sheet ya boleh, ya seperti kompres masker sheet boleh, yang bentuknya seperti pil. Oke, rekan-rekan ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan. Siapa ini? Bu Suryani. Siapa? Bu Suryani, Ci. Oke, Bu Suryani, gimana? Ya, ini loh, Ci. Saya itu kan memang kulitnya berminyak. Tapi kan kalau memang pakai produk, saya pakai SS cream sama loose powder itu kan memang sudah mengurangi. Tapi kalau itu sudah mungkin agak siang atau itu tetap minyaknya tuh timbul lah. Gimana caranya mengurangi supaya minyak ini nggak berlebih gitu loh, Ci. Oke, Bu Suryani. Nih, Bu Suryani kegiatannya kalau sampai siang itu bagaimana? Sorry, sebentar. Pertama dulu, kegiatannya apa dulu? Apa? Ngajar sih dari pagi sampai siang. Memang banyak gerak. Banyak gerak, oke. Ya. Kemudian Bu Suryani pakai seri biskinnya apa? Saya memang belum pakai, Ci. Saya baru pakai SS cream-nya sama loose powder-nya saja. Oke, pembersihnya pakai apa? Kalau pembersihnya pakai sabun itu yang dari Facial wash. Ya, facial wash. Di botanik. Ya. Oke. Nah, Bu Suryani, kalau boleh saya sarankan, oke pakai facial wash tidak apa-apa. Cobalah dengan ini, apa namanya? Dengan V-line, V2. Jadi gini, kalau misalnya Bu Suryani mau touch up di sekolah misalnya ya, nah saya biasanya juga gitu, saya ini cenderung gitu Bu Suryani juga sama. Kalau misalnya saya lagi sibuk itu ada di depan kamera terus kamera di depan laptop itu terus ini jadi agak kayak mengkilap gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya ambil air bersih, saya ginikan aja. Saya kayak orang wudhu itu loh Bu Suryani, gini ya. Nggak saya gosok, saya puk-pukan gini aja, gitu kan. Terus kemudian tadi itu ngelapnya pakai tisu, gaya orang cantik ya Bu, gini-gini cantik ya. Jadi jangan dihapus gitu ya, dipok-pok aja gitu. Terus pakai essence, dipok-pok essence. Terus pakai loose powder, pakai kuas Bu, jangan pakai. Yang V2 ya Bu ya? Ya V2, V2 ya. Kemudian pakai loose powdernya pakai kuas, jangan pakai puffnya. Pakai kuas, ya.
Jadi nanti cara pakai kuasnya itu, bentar. Pakai kuas, cari kuas yang agak lebar ya Bu Sur. Kuas agak lebar, Ya, kelihatan siap, kuas Bu. agak lebar begini. Terus Anda taruh aja di sini ditutupnya, gini kan, diginikan loh, terus diketuk-ketuk, gitu. Baru Anda sapu-sapukan. Oh ya, ya. Ya, bisa jadi Anda bisa dipuk-puk seperti ini, terus digini-ginikan, seperti itu. Nanti kan seger lagi. Siap-siap. Ya, seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Nanti kalau pulang sore baru dicuci lagi yang bersih. Jadi kalau kita pas di tempat kerja tadi itu tipsnya. Nah ini Bu Sur, nanti kalau saat dengan melakukan seperti ini, ada teman-teman tanya, ngapain Bu? Lo ini lo touch up, freshen up gitu ya, menyegarkan. Nanti dia akan tanya gitu kan. Nah, Anda bisa sharing nanti V2-nya, jual V2-nya gitu kan. Thank you, Ci. Yo, thank you. Kasih. Ya, ada lagi teman-teman? Thank you, Bu Sur. Oke, Kak Herlina Sari, untuk flag, boleh saya tahu wajahnya dulu? Yang flag ini Anda atau orang lain? Yuk, keluar dulu yuk. Wajahnya gimana? Gimana nih? Ini Kak Suryan. Siapa tadi yang bertanya? Herlina, oke, saya dulu ya. Bagaimanakah kondisi wajahnya jenengan? Kulitnya Kak Herlina ini jenis apa menurut Anda? Kadang ada minyak, tapi lebih ada minyak tergantung ini sih situasi. Kadang bisa kering, kadang bisa ada minyak. Kering saat akhir bulan begitu? Atau berminyak saat akhir bulan? Kalau berminyak itu biasanya dekat mau menstruasi ya. Nah itu biasanya ke arah berminyak dia. Boleh tuh wajahnya agak naik dikit dari kamera ini. Kacamata dibuka boleh. Oke, thank you. Saat ini lagi pakai apa? Pakai SS cream nggak saat ini Anda? Sekarang enggak, karena kan habis wudhu. Oke, terbuka. Oke, nah kalau kondisi jenengan saat ini boleh pakai V-line, V, yang B, boleh pakai V-line. Udah pernah pakai V-skin belum sebelumnya? Sudah. Pakai apa? Seri apa sekarang? Cuman saya mix. Gimana mixnya? Malam saya pakai yang V3, produk V3, terus kalau siang ke W3. Sorry. Jadi ya, untuk serumnya ya. Pembersihnya apa pembersihnya? Pembersihnya yang botanical sama W1. Oke. Kenapa kok di mix, Bu? Kenapa pakai facial wash dan W1? Kenapa enggak W1 saja? Kadang apa ya, kalau saya keluar kalau enggak di mix tuh masih kalau pakai V1 rasanya masih kurang bersih. Jadi kadang saya harus pakai botanical dulu baru pakai V1. W atau V? W atau V? V. Oh, Ibu, kalau Ibu sudah pakai V1 itu udah ada scrub bead-nya, udah nggak perlu facial wash. Kebanyakan, nah ini tadi nyuci wajah berlebihan. Bersih kok. Jangan, lebih baik Anda pakai makeup remover. Kalau Anda tidak yakin, pakailah makeup remover. Micellar water misalnya. Sorry ya, saya kasih contoh yang saya pakai ya, misalnya micellar water bisa Anda pakai sebelum cuci muka. Jadi daripada jenengan memakai facial wash gel yang double, berarti jenengan ini double cleansing berarti. Ya, pakailah makeup remover enggak apa-apa. Kalau enggak yakin, maksudnya kurang serak gitu ya. Kalau saya pakai sih gini ya, botanical itu facial wash-nya itu, kalau biasanya saya make ya, kalau memang terasa masih kotor, nah biasanya saya pakai 2 gitu. Kadang kan kalau saya keluar kayak itu kadang suka kok rasanya kurang bersih nih, jadi kadang saya gabung. Kalau nggak perlu yang V1 kadang saya pakai facial wash-nya terasa cukup ya sudah. Nah itu kita tidak boleh pakai perasaan. Kalau kulit kita kasihan, gitu. Ya. Jadi kita kuncinya itu di make up kok Bu. Kuncinya di make up.
Jadi kalau misalnya kita pakai ada atau beberapa orang itu, kalau saya pakai SS cream saja, selama ini saya nggak ada masalah. Ya, jadi saya kan pakai SS cream saja, kemudian pakai pakai puder kan. Nah, dari dulu sampai sekarang, saya kalau pakai SS cream kadang-kadang kalau misalnya saya butuh berat gitu ya, mau butuh penampilan yang sok-sokan gitu tuh, saya kasih foundation lagi gitu ya. Kayak gitu itu. Itu saya baru double cleansing. Tapi kalau sehari-hari nggak usah, Bu. Facial wash, SSN kita itu bagus kok. Dia itu cuma nempel tapi tidak masuk. Jadi beda dengan make up yang di salon-salon itu. Saat kita show atau saat kita jadi manten itu ya itu beda. Ya, jadi saran saya, jenengan nggak perlu double cleansing kalau sehari-hari. Cukup pakailah makeup remover atau micellar water ini, kemudian pakai V1. V1 itu ada scrub bead-nya. Itu udah mengangkat banget. Mengangkat banget kok. Walaupun W1 yang lembut itu juga mengangkat. Jadi saya di sini ini sadang ya, saya coba. Saya sore itu kan saya seharian itu cuma sekali tok, saya nggak pakai double SS cream. Saya habis saya cuci pakai W1, saya pakai W sekarang. Terus saya pakai ini udah nggak ada, udah ngangkat. Itu saya udah buktiin, gitu loh. Ya, jadi Bu Herlina, ini mungkin hanya perasaan Anda saja. Coba dites deh, dites pakai V1 saja, ya toh. Terus dicoba nanti setelah pakai V1, kita bisa ngangkat sisanya itu dengan V2. Itu bisa. Ya, jadi kalau kita double cleansing itu efeknya ke kulit jadi iritasi, maka jadi flek. Ya, saran saya jenengan pakailah seri W. Kalau saran saya, kalau lihat tadi ya, maaf kalau dari layar kaca gini ini kan mungkin bias mengenai cahaya. Kalau lihat tekstur wajah jenengan ini sebaiknya jenengan pakai seri W. Jangan pakai V3, jangan pakai V3, pakai W3 saja. Habiskan dulu seri W ini, setelah itu kalau Anda mau mix, it's okay. Karena mirip-mirip, saya dengan Anda mirip. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Saya berpikir saya kalau pakai V3 itu akan lebih glowing, lebih cerah, tapi tidak. Ya, nanti malah yang terjadi efeknya, flek Anda lebih kelihatan karena yang tidak ngeflek lebih cerah, lebih glowing. Nah, kita jadi bingung nih, kok flekku nggak hilang-hilang gitu kan? Nah, kalau kita pakai seri W, yang tidak ngeflek ini diangkat gitu loh, Bu. Ngerti maksud saya? Kalau kita pakai seri V3, yang tidak ngeflek ini di booster, dinaikkan. Sehingga fleknya jadi kelihatan lebih hitam. Tetapi kalau kita pakai W3, serum yang W-line, kulit yang tidak ngeflek ini diangkat lebih putih, lebih cerah. Fleknya dipudarkan. Jadi yang ini maju, yang ini mundur fleknya. Sehingga samar, nanti lama-lama jadi ini maju, sehingga rata. Maka tadi kan seri W meratakan kulit wajah, meratakan warna kulit. Itu seri W, meratakan karena yang tidak rata ini dinaikkan, tone-nya dinaikkan lebih cerah. Gitu, ya. Terus dia menenangkan melanosit yang di bawah kulit ini ditenangkan supaya fleknya nggak naik gitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi di sini terus kemudian saran saya kalau jenengan pakai W3 yang seri W ya, pakai yang malam itu fokuskan pada flek. Jadi setelah jenengan pakai serum W ya, Anda masukkan terus krim malamnya itu tambah dikit di daerah fleknya, Bu. Misalnya kayak saya ini lagi mengatasi masalah yang di dagu saya ini. Karena habis kena masker itu ada masalah. Maka setelah seluruh wajah krim malam seri W5, saya tambah dikit lagi, saya unyek-unyek. Apa bahasanya unyek-unyek itu ya? Bahasa Indonesia apa tuh unyek-unyek ya? Saya fokuskan di sini, saya agak masak seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi di daerah-daerah yang ada ngefleknya itu, saya agak perhatiin, saya tambahin dikit, saya saya masak dikit itu. Pakai W5 ya? Saya pakai W5. Ya. W5. Saya pakai W5 dan W4. Saya sekarang pakai seri W semua saya sekarang.
Ya, sekali-sekali saja. Kalau pengen lebih glowing, itu saya pakai V3 memang. Ya, kayak kemarin ada BSM gitu kan. Nah, jadi panitia kan, makan mejeng, saya pakai V3, jadi lebih celing gitu memang. Memang efek V3 itu keren ya, bisa glowing gitu wajah kita, itu keren banget memang. Licin. Iya, lebih licin, betul, lebih licin begitu. Ya, tapi itu untuk perawatan flek kurang tepat. Ya, flek untuk pakai seri W. Gitu. Oke. Ya, thank you. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Ada tanya lagi teman-teman? Si Ang. Ya. Kalau malam misalnya sore sudah habis mandi, es krim tuh perlu nggak dipakai? Oh ya tidak, Ibu. Enggak, ya? Es krim itu bagaimanapun juga ada kosmetiknya kan. Terus kemudian kalau malam jelas sudah nggak ada UV. Setelah jam 6 sore itu kita nggak ada UV sih sebenarnya. Kecuali UV dari sinar lampu atau sinar laptop gitu ya. Tapi itu kan. Kalau misalnya ada berpergian, misalnya kondangan apa, itu masih dipakai nggak apa-apa kan? Oh ya tetap dipakai. Siap, Ci. Oke. Bu Rita Sugiyarti pakai es krim, flek hitam hilang, tapi muka sering keluar seperti minyak dan berkeringat. Boleh open mic kah? Kondisinya seperti apa? Pakai rangkaiannya bagaimana ini Rita? Bu Rita ini rangkaian Jika ini cuma satu kedelai gitu disimpan di tangan, baru dioles-oles, baru diusap-usap. Udah itu aja. Sebentar, tadi yang bertanya Rita, oke, Mbak Rita. Oke, iya sebentar saya cari. Oke, gimana? Pembersihnya pakai apa pembersihnya? Sabun mandi biasa aja. Oke, terus kemudian pakai es krim. Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Bu Rita, ayo sekarang kita pakai facial wash gel, ya, karena kulit badan kita dengan kulit wajah kita berbeda. Tuh, maka memang sebaiknya kulit wajah ini tidak memakai sabun yang di badan. Karena beda memang ketebalan kulit kita. Jadi kulit wajah, kulit leher, kulit dada ini beda sebenarnya. Walaupun satu badan, tetapi memang beda. Ya, ayo deh pakailah facial wash gel seperti itu, ya. Atau pilihlah sabun khusus wajah, ya, sabun khusus wajah. Sabun khusus untuk cuci muka. Betul, jangan sabun badan ya, jangan badan begitu badannya ya, karena itu seperti itu, karena jadi kulitnya beda, maka kandungan juga akan beda kandungannya. Oke, nah terus kemudian di sini ini tadi itu kenapa? Tadi kalau pakai es krim kenapa? Berminyak. Sudah hilang plek-plek hitamnya, tapi kadang berminyak, tapi kalau sudah tengah hari itu kayak berkeringat. Oke, aktivitasnya apa? Berarti sama mungkin mirip dengan Bu Suryani tadi itu. Aktivitasnya kader kesehatan, terus di PKK, terus juga menjual di kantin sekolah. Wow, banyak sekali kegiatannya ya. Mungkin terpapar udara terus ya. Tinggal di daerah mana nih? Ya. Dari daerah mana? Di Sulawesi Tenggara. Panas. Sulawesi Tenggara. Itu panas. 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 Hujan tapi panas. Ya, kulitnya berarti lembab dan kering ya. Oke, nah ya kalau memang seperti itu sama seperti teman-teman yang suka memasak begitu ya. Ya solusinya memang gampang-gampang susah ini ya karena hasil seperti itu. Ini yang pertama adalah coba mencari ini kertas yang namanya oil control. Ya, itu ada di Indomaret atau Alfamart seperti itu. Kertasnya itu warna biru, itu oil control. Itu membantu. Oil control ya. Jadi seperti kertas film. Ya, itu. Saya nggak ada contohnya nih. Kertas film. Jadi kertasnya itu tipis warna biru lembaran kecil-kecil gitu ya. Ada kok di Indomaret atau Alfamart oil controlnya. Jadi kalau udah sore atau Anda udah merasa berminyak, Anda tempelin aja nanti untuk menyerap minyaknya. Seperti itu.
Ya, itu akan membantu. Akan membantu itu seperti itu, ya. Nah, tergantung sekarang sebenarnya SSM kita itu tidak hilang, rekan-rekan. Jadi mungkin tampilan kita yang glowing seakan-akan SSM-mu kok hilang. Sebenarnya enggak. Tampilan kita yang berminyak itu yang seakan-akan hilang. Jadi solusinya adalah di itu. Dulu memang saya begitu ya, sekitar tahun 2016 itu kan 2015 saya baru pakai Biskin nih. Pada waktu itu minyak saya sangat banyak-banyaknya. Jadi saya kalau memang presentasi HD itu saya selalu sedia kertas itu. Ya. Jadi yaitu saya tempelin itu nyerap minyak. Itu akan membantu kok Bu Rita. Akan tampak lebih seger lagi. Dulu sebelum pakai ini, flek hitam ada, terus komedo kayak keluar gitu. Oke. Tapi setelah pakai ini, alhamdulillah. Nah, betul. Itu berarti kan terbukti bahwa SSM kita itu tidak menyumbat pori-pori, sehingga nggak bikin komedo. Nah, tinggal tampilan Anda yang mungkin kurang nyaman, kelihatan berminyak begitu ya. Ya tadi itu, pakailah kertas tadi itu untuk menyerap minyak berlebih di wajah. Nah, kalau Anda mau nanti pakailah ini juga seperti saran saya ke Bu Suryani tadi, pakai essence untuk dikompreskan, terus pakai bedaknya ini sehingga fresh lagi. Oke. Jadi pakai essence yang V ya, V2, terus belilah powder untuk bisa touch up. Sehingga nanti jenengan kalau penyuluhan atau apa gitu bisa fresh. Loh, Bu Rita kok fresh terus? Pakai apa? Pakai inilah. Promosi. Kadang ada yang tanya sih pakai apa? Aku pakai ini. Ini kan sering aku bawa. Nah, betul. Cuma nanti mungkin kalau Anda tambahi dengan tadi itu, Anda triknya ini kan, Anda serap dengan oil control tadi, ya, terus jenengan terutama, nah, kan jenengan pasti wudhu nih, jam 3 gitu kan, saat selesai wudhu, selesai sholat, jenengan kasih essence, ditapap dengan essence, terus pakai bedaknya ini. Nah, jadi selesai sholat, fresh semuanya. Otaknya fresh karena fresh sholat, wajahnya juga fresh, gitu kan. Siap tempur lagi. Makin glowing nanti, Bu. Betul, tambah laris nanti. Jadi sekarang nanti promosinya tidak hanya es krim, promosinya tambah V2, tambah bedak, omset tambah banyak, ya kan? Nanti lebaran benar-benar lebar uangnya gitu. Gitu ya. Baik, itu cukup? Cukup, alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke. Nining dari Cilacap. Flek and pori besar kira berapa lama perubahannya? Gini ya. Flek dan pori-pori besar ini agak bertentangan. Boleh tahukah wajahnya Bu Nining? Di manakah dikau Bu Nining? Halo Bu Nining. Karena flek dan halo. Ya, di manakah dikau? Wajah yang cantik di manakah? Bu Nining Cilacap betul? Ya. Sebentar. Oke, coba saya pengen lihat lagi. Oke, pertanyaan saya. Anda pakai KB apa? Oke, sip, saya bisa melihat gambarannya. Pertanyaan saya, apakah Anda sedang minum obat KB atau yang lain-lainnya? Suaranya hilang. Masih. Darah tinggi. Darah tinggi. KB enggak? KB enggak. Produk HD enggak minum? Gimana? Produk HD? Produk HD minum? Saya minum Royal Jelly. Oke, sip. Terus kemudian mulai kapan fleknya itu? Waktu usia 40 ini baru mulai cepet banget itu nyebarnya, Ci. Oke, kegiatan sejak kapan pakai SS cream? Baru 3 mingguan. Oke, pakai Biskin baru 3 mingguan ini. Sebelumnya belum ya? Iya. Oke. Belum. Oke, baik. Masih mens kan? Masih. Minum Royal Jelly-nya mulai kapan?
sama waktu pakai HDI sekalian itu beli Royal Jelly juga kan. Oke, sip. Thank you informasinya. Nah, jadi di sini Bu Nining harus sabar, ya. Tubuhnya sedang direparasi. Oke, rekan-rekan semua, para putri-putri, ibu-ibu yang cantik, ya toh. Aging, penuaan itu tidak bisa kita stop. Yang bisa kita tahan, ya, karena itu alami kita. Nah, aging ini tadi dipengaruhi oleh apa? Good water dan antioksidan. Antioksidannya adalah yang ditempel dan yang dimasukkan ke tubuh kita. Oke, yang di tubuh kita ini antioksidannya itu kan banyak nih yang diurusin, ya kan? Dari polusi, gitu kan? Terutama yang enggak kelihatan itu apa? Pola pikir kita dan istirahat kita. Ya, jadi di sini nih Bu Nining, kondisi Anda itu adalah perubahan. Apalagi tadi Anda bilang sudah umur 40 lebih saat ini. Ya. 40 kan. Nah, jadi ini sudah mulai aging. Kita kan sudah mulai sejak umur 25 tahun sebenarnya. Ya. Saya itu juga begitu, Bu. Saya begitu. Jadi saya itu bukan orang yang merawat. Saya pakai B-Skin ini sejak saya baru umur 48 tahun. Saya baru rutin dengan skincare. Sebelumnya saya oboi, saya itu ya. Maka tidak bisa dihindari saya ada flek. Seperti jenengan yang di pipi sebelah kanan itu saya seperti itu dulu. Iya. Kondisi seperti itu. Yang sebelah satunya. Ya. Iya. Nah, yang satunya. Ya, Jerawat. itu saya seperti itu. Flek seperti itu. Nah, jadi di sini waktu saya pertama kali pakai B-Skin, saya memang pakai V-Line untuk mengembalikan kulit saya dulu, menyehatkan. Nah, setelah saya pakai V-Line beres, baru saya kemudian berubah ke W untuk mengatasi masalah dari segi fleknya ini. Nah, dari dalam tetap, flek itu adalah bagian dari inflamasi juga. Kita butuh antioksidan, jadi tidak cukup hanya Royal Jelly. Pollen itu butuh vitaminnya kita. Vitamin-vitamin seperti vitamin A, beta karotin, vitamin E, vitamin C itu ada di pollen. Kita butuh itu. Karena dari makanan kita udah kurang, ya. Sayur dan buah yang kita makan kan kita nggak bisa banyak ya, karena kan WHO itu mengatakan kita butuh 5 porsi sayur gitu kan. Nah, bayangin kalau satu porsi itu satu piring gitu kita makan sayur tok kan, alamak gitu kan ya. Kita pengen makan nasi, pengen makan daging gitu kan. Padahal kita butuh buah dan sayur itu 5 porsi sayur, 3 porsi buah-buahan. Wow, gitu kan. Kita kan nggak cukup seperti itu. Pollen menjadi jawaban. Jadi pollen itu bagus untuk nutrisi kulit wajah kita. Kemudian bipropolis atau propoelik itu bagus untuk antioksidan. Nah, terutama Bu Nining ini ada darah tinggi. Anda perlu banget untuk bipropolis atau propoelik. Karena itu membantu propolis. Propoelik kan dipromo kan, beli 2 dapat 1. Nah, itu bisa diambil gitu kan. Jadi karena propolis ini membersihkan pembuluh darah kita dari plak-plak. Pembuluh darah kita yang bersih, maka nutrisi dari pollen bisa lancar jalannya. Gitu. Nah, pollen ini membawa oksigen lebih banyak 20% ke otak loh. Otak kita yang kayak oksigen itu menjadi anti stres, rekan-rekan. Ya, kekuatan dari pollen energy itu kita berpikir hanya pollen. Tidak. Pollen energy itu membawa 20% oksigen lebih banyak ke otak kita. Otak kita itu cuma sekepal tangan kita kan, tetapi dia mengkonsumsi oksigen lebih banyak daripada tubuh kita yang lain. Ya, darah kita paling banyak itu ke otak yang dibutuhkan untuk mikir, anti stres dan sebagainya. Itu adalah otak kita yang bekerja keras. Nah, jadi pollen itu sangat bagus. Royal Jelly membantu untuk anti stresnya, untuk hormonalnya. Ya, jadi saya sarankan kalau Bu Nining konsumsilah 4-star selain dari yang dipakai untuk B-Skin-nya. Pakai V-Line enggak apa-apa. Saya sarankan sih pakai W4 untuk untuk fleknya. Kalau jenengan sekarang pakai V-Line udah habisin dulu aja V-Line-nya enggak apa-apa. Iya, gitu. Nanti setelah disarankan itu pakai itu dulu. Kalau udah ini baru pakai biasanya yang W ya. Itu, krim paginya Anda pakai krim paginya yang W gitu. Tapi yang dari dalam yang penting ya. Karena teman-teman pembuluh darah yang tidak bersih itu juga ke flek. Ya, kulit wajah darah itu juga pengaruh dari dalam tubuh kita. Itu gitu. Itu Bu Nining ya. Kalau baru 3 minggu bersabarlah. Rekan-rekan tubuh kita direparasi itu butuh waktu 3 sampai 6 bulan.
ya. Karena tubuh kita tuh bukan dinding yang, ya kalau dinding itu enakan bisa kita kerok gitu kan ya, terus kita tempel gitu kan bisa, tapi kulit itu kan ada proses, kulit itu hidup. Jadi sediakan waktu, bersabarlah ya, bersabar dengan tubuh kita itu. Jadi kita memang butuh waktu 3 sampai 6 bulan untuk reparasi. Apalagi kalau kita udah bertahun-tahun sebelumnya itu nggak dirawat. Ya memang kalau mau cepat instan ya terpaksa harus ke klinik kecantikan seperti itu ya, seperti itu. Tapi kalau kita tetap mau alami dengan prosesnya B-Skin, beri waktu tubuh kita. Pasti ada perubahannya kok, pasti ada perubahannya ya. Pasti kulit kita lebih segar, lebih sehat, lebih kenyal. Iya sih. Sebelumnya kering. Ya itu ya. Iya. Jadi Kering kalau kusam gitu. betul. Jadi nanti misalnya Bu Nining ditanya orang, kok flekmu masih ada? Nah, jenengan bisa bilang, loh ya memang butuh waktu, tapi kulitku udah nggak kering lagi loh. Iya. Nah, jadi jenis seperti itu. Iya. Oke, Ci. Oke, Terima kasih, Yong. Terima kasih. Ya. Nah, jadi di sini ada tanya lagi. Baik. Nanti kita punya kuis lagi ya. Nah, sekarang kuis lagi nih, kuis lagi. Kunci jawabannya adalah huruf T. T duluan ya. T gitu ya. Jadi yang T duluan, satu huruf ada 2 huruf. T atau tes? Tes itu ya. Jadi jangan T aja deh, supaya gampang ya. T aja. Sudah siap tangannya? Huruf T siap gitu ya. Sebutkan, oke, salah satu manfaat eye serum. Dua manfaat eye serum. Ayo, siapa yang T duluan? Wah, cepat sekali. Wah, hebat. Siapa ini? Wah, Sioman Cung. Aduh, saya maafkan saya. Ayo, Sioman. Iya. Oh, wah, ini pria ternyata. Ada bapaknya di sini. Iya, boleh kan? Boleh kan ya. Tepuk tangan tuh Bapak ini ya, karena udah mau belajar ini. Oh, iya, Ada apa nih? Bisa jawab nih. 2 manfaat eye serum. Untuk menghilangkan flek hitam pada bawah mata. Satu lagi. Kemudian untuk flek hitam, terus menghilangkan kerutan pada mata, bawah mata. Wah, luar biasa. Terima kasih ya sudah Menghilangkan memperhatikan. kerutan. Ya, benar jawabannya teman-teman ya. Oke, nanti chat ke host ya untuk nomor kasih. telepon. Sudah registrasi kan? Iya. Oke, udah. Ya. Thank you. Iya, thank udah. you, ya. Nah, rekan-rekan, saya minta dong Iya, untuk. terima kasih, Bu. Terima kasih, kasih alamatnya. Untuk ini anti aknenya ya, nanti untuk ini hadiah untuk anti akne. Teman-teman, saya juga sambil menunggu, saya mohon dong untuk bisa pollingnya. Ya, saya butuh kuesionernya bagaimana acara ini bermanfaat atau tidak. Oke. Yang satu lagi sekarang saya punya hadiah untuk bedak. Nah, untuk bedak nih, bedak Royal Jelly kita pertanyaannya, ya kan? Bedaknya ini sekarang. Oke, siap-siap ya. Ini agak tricky nih jawabannya. Oke. Siap. Kata kuncinya adalah B. Kata kuncinya adalah B, ya. Kata kuncinya adalah B nanti kata kuncinya. Yang sudah menang nggak boleh ikutan ya, tahan jarinya ya. Yang sudah menang ya, kasih tahu yang sudah belum menang ya. Tadi kata adalah B. Oke. Sebutkan di sini ya salah satu kandungan berbahaya di B-Skin, kandungan berbahaya. Sorry, sebutkan 3 zat berbahaya yang tidak ada di B-Skin apa? 3 zat berbahaya. B kata kuncinya. Wah, Elizabeth paling cepat nih. Yuk. Oke, Elizabeth, 3 zat berbahaya yang tidak ada di B-Skin apa saja? Tidak mengandung alkohol, tidak mengandung pewangi buatan. Apa itu pewangi buatan? Maksudnya pengharum buatan.
Apa nih? Wanginya Apa? alami dari vitamin C-nya. Tidak mengandung paraben, tidak mengandung bahan sintetis. Apa nih? Harus jelas Bahan nih. sintetis. Apa nih? Nggak jelas nih. Ini baru 2 nih. Yang ini nggak jelas nih. Nggak jelas nih. Tidak mengandung PABA ya mungkin ya. Oke, PABA. betul. Tadi apa diulangi? Tidak mengandung PABA, tidak mengandung paraben, atau lagi apa? Alkohol. Oke, ya betul. Ya, thank you ya Elizabeth. Udah belajar. Udah ikut SSA belum? Udah, baru kemarin lulus. Ya, sip. Nanti di chat ya ke host ya untuk alamatnya ya. Oke, rekan-rekan mohon diisi kuesionernya. Baik. Nah, sekarang kuis lagi untuk hadiah W5. Nah, untuk hadiah W5 ya, untuk hadiah W5. Jadi agak ini dia. Agak lebih susah lagi nih W5 soalnya ya, W5. Oke. Kata kuncinya adalah W5 kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah W5 kata kuncinya. Karena kita hadiahnya kan W5 kata kuncinya. Oke, siap-siap. Apa nih Bu Mega mau kasih pertanyaan apa nih Bu Mega? Karena seri B kan. Bu Mega mungkin bisa kasih pertanyaan nih, kata kuncinya W5. Sebutkan apa nih Bu Mega? Apa ya? Fokus utama fungsi W5 mungkin? Boleh ya. Ya, sebutkan fokus utama pada fungsi W5. Seri V. Seri B. Fokus utama seri B itu untuk apa sih? Sebutkan 2 saja. Ya. Yuk, seri W. Habis ini siap-siap Bu Sudarsi untuk ngasih pertanyaan. Oke, Anton. Pagi. Pagi, Anton. Ya. Untuk memudahkan noda hitam. Oh, apa? W5. Oh, oke. Sorry. W-line itu fokus utamanya untuk apa? Fokus utama W-line. Fokus utama. Seri W ini fokus utamanya untuk kulit untuk apa? Solusi untuk apa? Untuk kulit kering. Oke, terus Dan flek seperti itu. Oke. Jadi bahan pencerah alami dan untuk mengembalikan kelembapan pada kulit. Ya, wah, oke, thank you ya. Ini cowok kedua yang ikut sesi ini ya. Memang ya betul jawabannya. Baik. Terima Sekarang, kasih. thank you Pagi. Sekarang ada apa? Kita mau bagi apa? V4. W4 ya. V4 kita. Kata kuncinya juga V4 ya, katanya V4. Gus Darsi mau kasih pertanyaan? Yang susah Bu, yang gampang-gampang aja Bu. Ya, kata kuncinya V4. Pertanyaannya dari Bu Darsi di sini nih. Sebutkan apa nih? Pelembab malam untuk apa? Mas. Sorry. Fungsi V4. Fungsi V4 untuk apa? Tuh, gampang kan? Fungsi V4 untuk apa nih? Fungsi V4. Oke, Bu Serly. Yuk, fungsi V4 untuk apa Bu Serly? Untuk mengurangi kulit yang berminyak itu, mengurangi berminyak untuk finishing day cream ini untuk mencerahkan kulit, menyehatkan kulit dan untuk melembabkan kulit. Kurang tepat katanya Bu Sudarsi ya. Kita lari ke Marsiana. Kurang tepat. Maaf ya. Ayo Marsiana, V4 itu untuk apa? V4 untuk melembabkan dan menyegarkan kulit yang kusam dan lelah. Terus menutrisi kulit supaya minyaknya juga nggak berlebihan. Terus mengunci serum juga supaya lebih terserap, supaya kerjanya lebih optimal. Waduh, ini apa sih SSA ini? Oke, berarti Anda belajar dengan baik di SSA ya. Oke, selamat gitu. Oke, Marsiana nanti di chat ya, dia ke host ya untuk alamat Anda gitu. Baik, teman-teman.
Kita udah jam 8 lebih, udah melewati jamnya. Bagaimana acara ini? Saya mohon untuk pollingnya, ya. Oke, saya berterima kasih untuk semua rekan yang sudah hadir. Semoga kita have fun di sini, kita dapat ilmunya. Saya berharap acaranya bermanfaat untuk semua. Dan ingat ya, puasa itu tidak hanya untuk orang Muslim, rekan-rekan. Kita semua perlu berpuasa, ya. Saya membaca banyak, gara-gara saya bersyukur bahwa saya bersama rekan-rekan tim di sini, Bu Suda Jemu Mega ini ngomong soal materi puasa di sini ini. Nah, akhirnya saya jadi belajar. Ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya, walaupun kita tidak kewajiban seperti teman-teman Muslim. Ya, tadi itu intermittent fasting itu juga bagus. Saat tubuh kita itu tidak makan sebanyak yang biasanya, maka sel tubuh kita itu akan memakan sel-sel yang rusak sebenarnya. Jadi saat kita berpuasa itu sebenarnya sel tubuh kita itu kan lapar nih. Karena nggak ada makanan yang dari luar, roti, susu, nasi, itu dia makan sel-sel tubuh yang rusak. Sehingga kalau kita tuh rajin berpuasa atau kita membuat jeda tertentu yang benar-benar tidak makan, intermittent fasting tadi itu misalnya tadi pagi sama siang kita sama sekali tidak snack ya, itu maka tubuh kita akan mengambil makanan sel yang rusak. Kanker itu akan menjadi juga akan dimakan. Ya, makanya kan ada anggapan yang orang bilang kalau kanker nggak boleh makan gula. Sebenarnya itu bukan gulanya, fastingnya ini, puasanya ini yang diambil. Saat kita berhenti memasukkan ke tubuh kita itu yaitu terjadi. Insulin juga lebih turun, insulin, ya, lemak, insulin, sel-sel rusak itu juga akan dimakan oleh sel tubuh kita saat dia kelaparan. Sehingga kita bisa jadi langsing gitu, ya. Kalau kita menjaga pola makan seperti ini, maka masalah tubuh kita yang kegemukan, kulit yang kendur itu akan terbantu kok. Saya sekarang lagi belajar, ya. Saya juga belajar intermittent fasting tadi itu. Di saat makan ini saya tidak makan snacking lagi. Itu pengaruh banget. Itu pengaruh banget. Ya. Jadi kan kita mau kan sehat lebih lama. Terutama saya bilang apa? Menikmati makanan lebih lama. Ya, supaya sampai besok itu bisa tetap menikmati makanan ini, nggak dihabisin sekarang. Itu guna kita puasa. Oke, baik. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan-rekan. Selamat berlatih bagi yang mau berlatih berpuasa. Bagi yang sudah terima hadiah, selamat ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Mohon diisi pollingnya yang ada supaya membantu kita belajar bersama. Ya, jadi rekan-rekan. Thank you untuk acara hari ini. Kalau ada yang kekurangan itu salahnya saya, salahnya Mega, salahnya Sudarsi. Tapi kalau ada baik itu ada semua dari kemurahan Tuhan. Tetap semangat untuk belajar. Ya, see you di sesi berikutnya. Bye bye. Selamat pagi. Ingat isi ya.